Pada 29 Mei 2012, sebuah paket berisi potongan kaki kiri dikirim ke Markas Nasional Partai Konservatif Kanada. Paket lain yang berisi potongan tangan kiri ditemukan di fasilitas pemrosesan Canada Post yang ditujukan kepada Partai Liberal. Ditemukan juga dua paket lain berisi kaki dan tangan kanan yang dikirim ke dua sekolah berbeda di Kanada. 4 hari sebelumnya, sebuah video proses pemutilasian diunggah di internet. Kasus ini menjadi kasus yang menggemparkan seluruh Kanada, di mana pelakunya adalah seorang psikopat yang juga senang membunuh kucing. Bagaimana kisah lengkapnya? Sebelumnya, silakan subscribe dulu channel ini serta nyalakan loncengnya untuk mengetahui kasus-kasus kriminal yang terjadi di berbagai negara. Luka Magnotta lahir sebagai Eric Clinton Kirk Newman pada tanggal 24 Juli 1982 di Scarborough, Ontario. Ayahnya, Donald Newman, bekerja di sebuah pabrik di Toronto selama masa kecilnya. Donald memiliki masalah mental sejak ia berusia antara 35 dan 40 tahun, yang akhirnya didiagnosis sebagai paranoid schizophrenic manic depresif pada tahun 1996. Sedangkan ibunya, Anna Yorkin, adalah seorang germofobia yang sangat takut terhadap kuman dan terobsesi dengan kebersihan. Ia dikatakan sering mengunci anak-anaknya di luar rumah, walaupun dalam cuaca yang ekstrim dingin. Lahir sebagai anak sulung dari 3 anak, Luka memiliki 1 saudara laki-laki dan 1 saudara perempuan yang diidentifikasi sebagai Melissa Newman. Pada tahun 1994, orang tuanya bercerai. Ia dan saudara-saudaranya tinggal bersama ibu mereka dan suami barunya, yang dengannya ia memiliki 2 anak lagi. Menurut ayahnya, Luka sering dilecehkan secara verbal oleh ayah tirinya. Ketika Luka kemudian tinggal bersama nenek dari pihak ibu, pelecehan terus berlanjut. Neneknya digambarkan sangat mendominasi dan mengontrol. Tampaknya karena Luka adalah anak yang tertua, dialah yang paling banyak menerima hukuman. Pada tahun 2001, Luka terlihat beberapa kali di pusat krisis dengan gejala seperti sakit tenggorokan dan juga mendengar suara-suara. Ia kemudian didiagnosis dengan gangguan kepribadian dan diresepkan obat. Ia sempat pindah ke Harrison House, tempat yang menampung orang-orang dengan masalah kesehatan mental. Luka mulai menjadi penari telanjang di sebuah klub malam di Toronto sekitar tahun 2002 dan 2003, saat ia berusia sekitar 20 tahun. Sekitar waktu inilah ia mulai menyebut dirinya Angel, Luka, dan Rocco. Dia juga mulai menggunakan nama panggilan Jimmy saat ia mengejar karir modeling dan bekerja sebagai pendamping. Ia menggambarkan dirinya sebagai biseksual atau heteroseksual yang bisa menjadi gay bagi yang mau membayarnya. Ayah Luka merujuknya ke psikiaternya sendiri pada tahun 2003, menyatakan bahwa ia mulai memperhatikan masalah putranya. Ia khawatir dengan kesehatan mental putranya yang memburuk. Luka menjadi pasien reguler psikiater Dr. Surya Balan dari tahun 2003 hingga 2008. Laporan menunjukkan bahwa sejak pertemuan pertama, Luka menunjukkan kecenderungan paranoid. Ia pernah masuk sendiri ke rumah sakit karena ada keinginan bunuh diri. Saat kembali ke Harrison House, Luka mengira orang-orang iri padanya dan ingin ia pergi. Ia juga beberapa kali mengunjungi dokter keluarganya, Dr. Alan Tan, mengenai penurunan berat badan dan kesulitan ereksi. Pada tahun 2003 itu pula, ia berteman dengan seorang wanita yang secara mental terbelakang, berusia 21 tahun. Ia menyerangnya secara seksual dan mengambil foto video dari seluruh proses tersebut. Setelah itu, ia merayunya untuk mengajukan kartu kredit dan akhirnya mengumpulkan 10.000 US dollar dalam tagihan yang tidak dibayar. Pada tahun 2004, ia didakwa melakukan penipuan dan pelecehan seksual. Sementara dakwaan terakhir dibatalkan, ia diadili karena penipuan. Selama persidangan, pengacaranya menunjukkan kepada pengadilan laporan medisnya, mengungkapkan bahwa ia memiliki masalah kejiwaan yang signifikan. Sebagai akibatnya, hakim melepaskannya dengan mudah. Pada tahun 2005,
Ia tampil sebagai model pin-up di halaman Fabboy di Fab Magazine, majalah 2 mingguan gay dari Toronto. Di dalamnya, ia menyebut dirinya Jimmy. Ia juga menggambarkan dirinya sebagai kelahiran Rusia yang berharap menjadi petugas polisi bagian pembunuhan. Pada 12 Agustus 2006, ia secara resmi mengubah namanya menjadi Luka Rocco Magnotta. Ia kemudian terus tampil di berbagai film porno, merangkap bekerja sebagai pendamping, menggunakan berbagai alias seperti Vladimir Romanov dan Jimmy. Segera setelahnya, ia mulai menjalani kehidupan virtual, membuat lusinan nama pengguna dengan 70 halaman Facebook serta 20 situs web dan forum diskusi. Pada Maret 2007, ia telah mengakumulasi hutang sebesar 17.000 US dollar dan tidak mampu membayar. Ia mengajukan kebangkrutan, mencantumkan sakit, kurangnya pekerjaan, dan pendapatan yang tidak mencukupi untuk melunasi hutang sebagai penyebabnya. Pada Oktober 2009, ia menemani seorang pria tua berusia 70 tahun dalam tur ke Rusia, Italia, dan Prancis. Segera setelah itu, postingan online-nya menjadi semakin gelap. Pada musim gugur 2010, ia memposting tautan ke sebuah video, menunjukkan seorang pria dipukuli dengan kejam sampai mati di salah satu halaman Facebook-nya. Tepat sebelum Natal, video mengerikan lainnya mulai beredar secara online. Video itu menggambarkan seorang pria tak dikenal memasukkan 2 anak kucing ke dalam tas plastik dan kemudian menyedot keluar udaranya, sehingga mereka tidak bisa bernafas sampai mati. Para pecinta hewan sangat marah, dan mereka membentuk grup Facebook yang disebut Temukan Pembunuh Anak Kucing Vakum untuk Keadilan. These were not people that were being paid money. They weren't doing it for the fame. They weren't doing it for recognition. They were doing it, we all had the same thing in mind. We wanted to catch this guy. And everyone was volunteering their own time, their own effort, taking time away from their families to come in here, mostly anonymously, to help with this one thing. Rescue Inc., grup perlindungan hewan lainnya, memposting hadiah $5.000 untuk informasi yang mengarah pada penangkapan vacuum kitten killer. Pada Januari 2011, sekelompok pencinta binatang mulai mencurigai bahwa Luka lah yang berada di balik pembunuhan anak-anak kucing tersebut. Luka kemudian memposting 2 video online lagi yang menggambarkan pembunuhan anak kucing yang mengerikan. Seolah pembunuhan terhadap kucing-kucing tersebut kurang begitu memuaskan lagi, Luka beralih ke sesuatu yang jauh lebih kejam. Pada tanggal 25 Mei 2012, sebuah video berdurasi 11 menit dengan judul One Lunatic, One I Speak diunggah ke bestgo.com. Video ini menggambarkan seorang pria telanjang diikat ke bingkai tempat tidur yang berulang kali ditusuk dengan pemecah es dan pisau dapur. Ada juga adegan yang melibatkan nekrofilia atau berhubungan intim dengan mayat. Video itu juga memperlihatkan tubuh korban dipotong-potong dengan pisau dan sebagian diumpankan ke seekor anjing. Keesokan harinya, video tersebut dilaporkan ke polisi yang memastikannya sebagai asli dan mengidentifikasi bahwa korbannya adalah orang Asia. Pada 29 Mei 2012, dilaporkan bahwa seorang pria Cina bernama Chun Lin hilang. Pada hari yang sama, sebuah paket berisi potongan kaki kiri dikirim ke Markas Nasional Partai Konservatif Kanada. Paket lain yang berisi potongan tangan kiri ditemukan di fasilitas pemrosesan Canada Post yang ditujukan kepada Partai Liberal. Sebuah catatan ditemukan dalam paket yang dikirim ke Partai Konservatif, mengatakan 6 bagian tubuh telah disebar dan pelaku akan membunuh lagi. Paket lainnya juga berisi catatan, namun isinya tidak diungkapkan oleh polisi. Paket lain berisi kaki kanan dikirim ke sekolah St. George. 1 paket lagi berisi tangan kanan dikirim ke sekolah dasar Falls Creek di Vancouver. Polisi mendapat petunjuk pertama ketika seorang petugas kebersihan menemukan tubuh yang membusuk di dalam koper, ditinggalkan di tumpukan sampah di gang belakang sebuah gedung apartemen di 5720 di Carey Boulevard, daerah Snowdon di Montreal. Setelah menggeledah tempat kejadian, polisi menemukan pakaian berdarah dan surat-surat yang mengidentifikasi tersangka.
Mereka juga menemukan benda tajam dan tumpul dari gang belakang. Rekaman dari kamera CCTV di dalam gedung menunjukkan tersangka membawa banyak kantong sampah keluar, dan gambarnya cocok dengan Luka. Polisi kemudian masuk ke apartemen Luka yang penuh cacaran darah, tetapi ternyata kosong. Luka telah berangkat ke Paris pada tanggal 25 Mei 2012 menggunakan paspornya sendiri. Akhirnya, surat perintah penangkapan atas Luka dikeluarkan di seluruh Kanada. Keempat anggota tubuh dan bagian badan dicocokkan dengan Lin Chun menggunakan sampel DNA dari keluarganya. Akhirnya, kepalanya ditemukan di tepi sebuah danau kecil di Taman Agrignon, Montreal, setelah polisi menerima informasi anonim. Jenazah Lin Chun kemudian dikremasi dan abunya dimakamkan di pemakaman Notre Dame des Neiges di Montreal. Chun Lin, yang dikenal juga sebagai Justin Lin, lahir pada tanggal 30 Desember 1978 dan berasal dari Wuhan. Ia datang ke Kanada pada tahun 2010 dengan niat untuk memulai hidup baru di sana dan belajar teknik komputer. Pada tahun 2012, ia terdaftar sebagai mahasiswa internasional dan sarjana di Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer di Universitas Concordia di Montreal, Quebec. Justin Lin, yang seorang gay, pernah menikah dengan seorang wanita, meskipun mereka kemudian bercerai. Di Kanada, ia pernah tinggal bersama pria Cina lainnya. Ia tidak pernah mengungkapkan orientasi seksualnya kepada keluarganya di Cina, meskipun mereka telah bertemu dengan pacarnya. Sesaat sebelum pembunuhan, hubungan Chun Lin dengan pasangannya telah berakhir, karena ia mengalami tekanan dari keluarganya untuk menetap dan menikahi seorang wanita. Setelah putus dengan pacarnya, Chun Lin menggunakan Grindr dan aplikasi web lainnya untuk bertemu dengan pria. Luka kemudian mengatakan bahwa mereka bertemu setelah Chun Lin menanggapi iklan Craigslist-nya yang mengusulkan seks dan perbudakan. Pada tanggal 31 Mei 2012, Interpol mengeluarkan Interpol Red Notice atas permintaan polisi Kanada. Akhirnya setelah pencarian, Luka ditangkap pada 4 Juni 2012 di sebuah kafe internet di Berlin dan diserahkan kepada otoritas Kanada pada 18 Juni. Sidang awalnya dimulai pada 19 Juni, di mana Luka mengaku tidak bersalah. Pada April 2013, Luka didakwa atas tuduhan pembunuhan tingkat pertama, melakukan penghinaan terhadap tubuh manusia, mendistribusikan materi cabul, menggunakan layanan pos untuk mendistribusikan materi cabul, dan pelecehan. Pembela berpendapat bahwa Luka berada dalam keadaan psikotik pada saat melakukan kejahatan dan tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindakannya. Sedangkan jaksa penuntut berpendapat bahwa pembunuhan Chun Lin diatur dan direncanakan, dan bahwa Luka bertujuan, penuh perhatian, sangat terorganisir, dan pada akhirnya bertanggung jawab atas tindakannya. Persidangan berlangsung selama 12 minggu. 10 diantaranya dihabiskan untuk mendengar kesaksian. Pada tanggal 23 Desember 2014, Luka dinyatakan bersalah atas semua dakwaan dan dijatuhi hukuman seumur hidup dan 19 tahun untuk dakwaan lain yang akan dijalani secara bersamaan. Ia akan memenuhi syarat untuk pembebasan bersyarat setelah 25 tahun di penjara. Saat ini ia menjalani hukumannya di penjara Port Cartier di Quebec. Sekian kisah dari seorang Luka Magnotta. Jangan lupa untuk klik like, share, subscribe, dan komen ya pendapat kalian. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya.